Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Banyuasin, Bapak Haji Askolani, yang saya hormati Bapak Wakil Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Profesor Dr. Edward, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuasin, yang saya hormati para asisten, para kepala dinas, kepala kantor di lingkungan Kabupaten Banyuasin, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Camat atau yang mewakili di seluruh lingkungan Kabupaten Banyuasin, yang saya hormati seluruh admin Sri Kandi di OPD dan kecamatan di lingkungan Kabupaten Banyuasin, dan seluruh arsiparis, pengelola, Bapak Ibu yang hadir di pertemuan ini. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Pada hari ini, tanggal 30 Maret 2023, di tempat yang cukup megah dan indah ini, kita bersama-sama bisa hadir dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, saya juga cepat merubah segala lini kehidupan kita. Fakta kita alami bersama, Bapak Ibu. Adaptif terhadap perubahan itu adalah keniscayaan. Karena kalau kita tidak lakukan, kita akan tertinggal. Menyesuaikan, berkontribusi terhadap perubahan merupakan sikap yang sangat bijaksana. Hari ini kita semua di ruangan ini menjadi saksi dimulainya babak perubahan baru, transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sistem analog berubah kepada sistem digital terjadi di lingkungan pemerintahan Banyuasin. Hari ini kita mulai. Implementasi aplikasi Sri Kandi di Kabupaten Banyuasin ini merupakan wujud komitmen bersama, kolaborasi yang baik dan kuat terhadap atau dari seluruh jajaran di lingkungan Kabupaten Banyuasin
termasuk di dalamnya Dinas Kominfo, kemudian sarana nasihat, kemudian bimbingan dari Badan Perpustakaan atau Badan Kearsipan di Dinas Kearsipan di provinsi, itu merupakan satu kekuatan mewujudkan komitmen Kabupaten Banyuasin untuk berubah dalam transformasi digital ini. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Edward sudah menyampaikan bahwa, Kepala Dinas menyampaikan bahwa implementasi Sri Kandi ini merupakan wujud pelaksanaan amanah dari peraturan pemerintah, peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPPE yang telah ditindaklanjuti melalui peraturan atau keputusan Menteri PAN RB nomor 679 tahun 2020 terkait dengan AUPKD, aplikasi umum kearsipan dinamis, bidang kearsipan dinamis. Artinya aplikasi Sri Kandi ini merupakan aplikasi umum yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah, baik pusat maupun daerah. Jadi sifatnya nasional. Sehingga dalam penerapan aplikasi Sri Kandi ini nanti, dalam berkomunikasi kedinasan, berkomunikasi di lingkup administrasi pemerintahan, Bapak Ibu sudah menggunakan aplikasi ini. Inilah transformasi digital. Kenapa? Arsip yang tercipta akan merupakan arsip digital. Gitu. Tanpa kita sadari Bapak Ibu, kita telah menyesuaikan, telah melakukan adaptif terhadap perubahan ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hal ini menunjukkan genderang perubahan terhadap pola pikir dan pola tindak para Bapak Ibu atau seluruh aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin telah berubah. Pola pikir, pola tindak bagaimana menyesuaikan perubahan analog kepada digital ini sudah berubah. Jadi mau tidak mau dalam konteks Bapak Ibu yang berada di generasi Z atau generasi apapun itu harus bisa menyesuaikan. Harus sudah memulai mengenal itu komputer. Mengetut atau menyentuh itu komputer. Yang biasa Bapak Ibu memerintahkan untuk membuat naskah sekarang sudah harus melakukan sendiri. Nah, ini adalah perubahan pola tindak. Nah, Ibu Bapak sekalian, tentu saja semuanya ini berlangsung tidak mudah, tidak mudah. Tentu saja saya yakin Bapak Kepala Dinas merasakan banyak sekali kendalanya. Sesekali lemot Bu, sesekali hang, itu menjadi satu hal yang biasa. Karena masa transisi perubahan digital itu menyesuaikan pola tindak kita, pola pikir kita, aptitude kita ini akan terus seiring perjalanan waktu berubah untuk menyesuaikan. Sehingga ada kendala di sana di sini, di sana sini, kita selalu tekankan untuk terus tekun, terus menekuni, terus bersabar. Bersabar, karena kalau tidak dilakukan kapan lagi untuk memulainya gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, sehingga kita pahami bahwa semua hasil yang kita laksanakan tentu saja tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Itulah semangat Ibu Bapak sekalian, khususnya Bapak Kepala Dinas ini berkaitan dengan implementasi Sri Kandi. Jika terjadi permasalahan, memulainya untuk selalu mencari solusi permasalahan itu, dan kami Arsip Nasional Republik Indonesia siap untuk membantunya. Gitu ya Pak ya. Bapak Bupati, Bapak Ibu dan para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pada peringatan Hari Kearsipan HKN ke-50 tahun 2021, masa pandemi waktu itu, sehingga dilaksanakan di Jakarta,
Bapak Presiden Jokowi itu sudah memberikan satu arahan yang berkaitan dengan Sri Kandi ini, bahwa pengelolaan arsip yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kearsipan harus dilaksanakan dengan metode yang bisa menyesuaikan keadaan zaman. Metode pengelolaan lama yang sudah tidak efisien dan tidak efektif harus sudah kita tinggalkan. Memulailah untuk ke metode-metode baru yang lebih adaptif, lebih berdampak kepada masyarakat secara langsung. Itu ada arahan Bapak Presiden. Melalui aplikasi Sri Kandi, semua naskah, semua informasi, semua administrasi pemerintahan berada di dalam aplikasi itu. Dan yang sifatnya terbuka, otomatis masyarakat bisa menikmatinya. Ini adalah langkah bagaimana mewujudkan arahan Bapak Presiden itu tadi. Masyarakat langsung memiliki dampak untuk dapat mengaksesnya dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, penyelenggaraan kearsipan Bapak menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, Bapak Bupati ini. Nah, pelaksanaannya diemban oleh Bapak Kepala Dinas. Kita sudah dengarkan tadi Bapak Edward, Pak Prof itu menyampaikan bahwa secara menyeluruh di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan masuk peringkat ke-7 secara nasional. Ini sesuatu yang membanggakan. Karena tepuk tangan dulu ya. Dalam lingkup provinsi atau maaf di Pulau Sumatera itu Sumatera Selatan itu ranking 2 di bawah Riau yang sebelumnya didominasi oleh Sumatera Barat, tetapi ini sudah bisa jauh mengalahkan Sumatera Barat. Ini apresiasi untuk Pak Edward, luar biasa. Nah, kesuksesan itu diikuti oleh Banyu Asin, luar biasa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Banyu Asin itu kalau secara nasional itu ranking ke-65. Wow, gede sekali Ibu, 65. Tapi kita harus ingat, jumlah kabupaten kota seluruh Indonesia ada 500-an lebih. Nah, artinya betul yang disampaikan Pak Edward, Pak Prof tadi, bahwa terbaik di Provinsi Sumatera Selatan ya pantes gitu. Gitu ya Pak ya, selamat ya Bapak. Baik Bapak Ibu sekalian, namun kalau kita mensitir satu kalimat Bapak Kepala Andri yang telah beberapa kali dan beberapa kesempatan selalu disampaikan, bahwa program nasional kearsipan itu berkaitan dengan tertib arsip. Itu selalu ditekankan, tertib arsip. Karena dengan tertib arsip akan bisa melaksanakan transformasi digital dengan baik. Kalau sudah masuk ke transformasi digital, memori kolektif daerah akan mudah itu ditelusuri. Itu Bapak. Jadi tertib arsip daerah, kemudian bisa melakukan transformasi digital dan bisa mengusulkan atau menyiapkan memori kolektifnya daerah. Nah, ini PR untuk Pak Kepala Dinas. Memori kolektif Kabupaten Banyu Asin apa ya kira-kira yang bisa ditampilkan? Geriap seluruh daerah kabupaten kota bahkan provinsi mengajukan memori kolektif daerahnya itu sangat masif. Jadi mereka menampilkan banyak memori karakteristik daerahnya yang ditampilkan menjadi memori kolektif bangsa. Satu apresiasi. Bahkan bisa diusulkan menjadi memori dunia, MOW, gitu. Nah, itulah Ibu Bapak sekalian, tertib arsip itu tidak bisa ditanganin oleh Bapak Kepala Dinas sendiri. Dimulai dari hulu, artinya dari seluruh jajaran dinas di lingkungan Kabupaten Banyu Asin. Punten Ibu Bapak sekalian, ada sekitar 30 dinas atau OPD. Nah, sumbernya dari Bapak Ibu, dari 30 OPD dan 21 kecamatan ini. Inilah yang memberikan karakteristik kearsipan Kabupaten Banyu Asin.
Kalau dari proses penciptaan di hulu ini tadi sudah tertib, luar biasa, bak ngalirnya sebuah sungai. Kalau dari hulu sudah bening, sudah jernih, otomatis di ilirnya jernih dan bening. Nah, inilah akan dinikmati oleh masyarakat dengan mudah dengan situasi yang sangat baik karena jernih dan bening itu tadi. Nah, ini adalah gambaran Ibu Bapak sekalian bahwa kearsipan ini adalah kerja bersama, kerja kolektif. Nah, untuk itu kami mohon Ibu Bapak sekalian, Bapak Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Banyuasin, seluruh jajarannya mohon, karena disinilah diciptakan sejak awal dari hulu, otentiknya, reliabilitasnya sebuah dokumen ada di Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami sampaikan bahwa tertib arsip dimulai dari sana, mengalir menjadi bagian dari pembinaan Bapak Kepala Dinas Kearsipan di lingkungan Kabupaten Banyuasin. Gitu ya Pak ya? Ya, baik. Ibu Bapak sekalian, punten, mumpung ada kesempatan, jadi saya ngomongnya agak banyak. Punten Bapak Bupati. Ibu Bapak sekalian, arsip adalah cermin peradaban. Betul nggak itu? Ya, gitu. Nilai kesadaran terhadap arsip ini sebanding lurus atau berbanding lurus dengan nilai peradaban suatu bangsa. Kalau kita melihat dari negara-negara yang peradabannya cukup tinggi, itu sejak awal memang perhatian, kesadaran terhadap arsipnya cukup tinggi. Kita bisa melihat peradabannya cukup tinggi di mana? Dimulai misalkan untuk tingkat Asia, Cina. Arsipnya terkelola dengan bagus. Nah, ini adalah gambaran. Untuk itu Ibu Bapak sekalian, kunci suksesnya penerapan aplikasi Sri Kandi adalah peran dan kolaborasi yang baik dari seluruh stakeholder ini tadi agar dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kembali sehingga bisa menyelesaikan segala kendala permasalahan yang ada. Diharapkan penerapan Sri Kandi ini dapat memberikan manfaat dan terintegrasi dengan baik, ya, terintegrasi dengan baik kepada seluruh jajaran, baik di tingkat OPD sampai di tingkat kecamatan. Gitu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, program kearsipan secara nasional mohon untuk terus dikembangkan, Bapak ya, tertib arsip, dan melihat dari laporan hasil pengawasan kearsipan. Memang disadari secara betul oleh Bapak Kepala Andri untuk lingkup pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota, itu sering Bapak Kepala Andri menyebutkan sebagai situasi darurat arsip. Nah, mudah-mudahan ini tidak Kabupaten Banyuasin tidak menjadi bagiannya darurat arsip gitu, karena banyak sekali yang nilainya itu kurang. Banyak sekali kabupaten yang nilainya hasil pengawasannya itu kurang atau bahkan apa ya, perlu didorong untuk bagaimana perhatiannya terhadap arsip. Pada kesempatan ini Ibu Bapak sekalian, tak lupa saya ucapkan selamat atas di launchingnya aplikasi Sri Kandi dan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.